Halo teman-teman, kembali lagi di channel Eklawot. Di video hari ini saya akan membuat alat yang menakjubkan. Ini alat ini yang belum pernah dibikin oleh konten kreator lainnya ya. Ini mungkin berguna buat semua orang di rumah Anda. Kita butuhkan kayu jati ukuran 12 cm untuk lebar dan panjang 17 cm, tebal 2 cm ya teman-teman. Kita butuh 2 lembar. Lalu ini juga kayu jati lebar 4 cm, panjang 17, kita butuhkan 2. Dan ini kayu jati lebar 3 cm, untuk panjangnya 12 cm, ini 1. Lalu kayu, ini kayu apa saja bisa, mau menggunakan jati juga bisa, sepunya teman-teman. Untuk ukurannya ini 1 cm kali 8 mili ya. Untuk panjangnya ini 8 cm, kita butuhkan 4. Dan ini panjang 4 cm, kita butuhkan 4. Lalu 2,5 cm, kita butuhkan 4. Nah, untuk cara-caranya ini seperti ini teman-teman. Nah, ini kita ambil dari bawah 4 cm, kita siku. Lalu kayu yang 3 cm ini kita mal ke siku yang tadi, kita coret seperti ini. Nah, terus dari ujung ini kita prostek atau adu manis 45 derajat, 2 sisi ya nanti. Dan untuk yang kayu 1 cm ini, dari prostekan 45 derajat kita majukan 1,5 cm, kita coret. Pokoknya ini dibagi aja ya teman-teman, sesukanya teman-teman juga bisa. Sudah. Terus ini yang kayu ukuran 4 cm nanti kita adu manis kedua sisinya seperti ini ya, kita serut. Nah, untuk pencowakannya atau pembobokannya ini nanti kita bobok kedalaman 1 cm, kedua sisi ya 1 cm, yang kayu ini juga 1 cm, ini 1 cm, 1 cm, ini juga sama 1 cm ya, seperti ini. Kita bobok memakai mesin router ya. Ini saya bobok terlebih dahulu, nanti kalau sudah saya bobokin semua saya kasih tahu gunanya buat apa ya. Ya teman-teman, ini setelah kita bobok memakai mesin router seperti ini ya hasilnya. Nah, ini seperti yang garis tadi. Ini kanan kiri harus presisi sama ya teman-teman, seperti ini. Lalu yang kayu yang tadi yang kecil-kecil kita sambung seperti ini, kita lubangin di as tengahnya. Nah, 4 biji ya, seperti ini. Terus ini penguncinya kita coakin seperti ini supaya ini masuk ke sini ya teman-teman. Nah, ini dibikin longgar saja supaya enak nanti turunnya. Lalu ujungnya ini kita prostek seperti ini, dan penutupnya juga kita prostek seperti ini ya teman-teman, supaya ini nanti masuk ke sini ya. Nah, seperti ini nanti kita lem ininya. Dan ini untuk yang di kusennya teman-teman, kita coba kita pasin lubangnya, lubang yang ini ya teman-teman. Mau dilonggarin sedikit juga tidak apa-apa. Dan ini kuncinya ya teman-teman. Ini saya memakai as besi 8 mili dan saya modifikasi pakai pegangan seperti ini. Nah, langsung aja ke pemasangannya. Nah, kita masukkan. Nah, seperti ini ya.
Ini longgar ya teman-teman, supaya bisa naik turun, jangan dibikin seret. Nah, sesudah itu kita masukkan yang bagian ini, yang penguncinya yang sudah kita coak di sini. Nah, ini gunanya untuk mengunci gini teman-teman ya. Kan ini nanti masangnya berdiri, sewaktu-waktu nanti ini kalau diangkat pakai kunci ini turun sendiri teman-teman. Seperti ini ya. Lalu ini kita pasang terlebih dahulu yang kita prestek tadi. Seperti ini, kita lubangin pas untuk lubang kuncinya ini. Ini saya anjurkan kalau membuat lubang kunci ini dipasang seperti ini, lalu kita garis biar presisi lurus ya. Lubang yang ini 4 biji. Nah, nanti ini kita pasang di sini, kita lem atau kita paku tembak juga bisa ya. Kita lem memakai lem Alteco ya. Ini untuk sementara saja. Nanti kalau teman-teman di rumah bisa diperkuat memakai lem putih dan paku tembak ya. Nah, seperti ini. Kita tunggu sampai kering. Ya, ini sudah kita lem. Nanti kalau teman-teman di rumah ini dipaku dari sini ya, atau di skrup supaya lebih kuat. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti sistemnya itu seperti ini teman-teman. Ini pengunci itu masuk di lubang ini ya. Nah, ini kan rata nih, presisi ya lubangnya. Nah, ini kan posisi terkunci teman-teman. Ibarat ini dipasang ke kusen ya. Nah, seperti ini terkunci. Kalau mau membukanya cukup kita masukkan as 8 mili tadi di lubang ini. Nah, seperti ini. Kita tarik ke atas teman-teman. Nah, ini sudah terbuka. Ini sudah terbuka teman-teman. Ini ibarat yang di kusen ini sudah terbuka kuncinya. Kalau untuk menguncinya cukup kita dorong yang bagian prostekan saja seperti ini. Nah, ini sudah terkunci ya teman-teman. Terkunci rapat. Nah, sudah itu ini bisa dilumasin memakai oil atau pelumas yang lain ya, supaya turun dan naiknya lebih enteng. Ini saya kasih pelumas terlebih dahulu atau oilnya. Ya, kita kasih pelumas dulu supaya lebih licin ya. Ini cukup di sini aja kasihnya. Seperti ini. Jangan dikasih stemplet atau gemuk ya teman-teman, karena nanti turunnya agak seret karena dia berbentuk jelly ya. Sebenarnya ini kalau teman-teman memakai besi juga bisa, lebih berat kan lebih bagus ini teman-teman. Atasnya juga dikasih per juga bisa, karena saya tidak ada per, saya kasih contoh saja ya. Nanti teman-teman dikasih per atasnya yang sini. Nah, ntar bagian sini juga kasih oil biar agak licin. Seperti ini ya. Ini kira-kira saja, nanti teman-teman dicontoh sampai merata. Nah, sesudah itu kita masukkan di tempat atasnya ya. Nah, kalau mau memakai per atasnya ini dikasih per polpen atau per apa saja supaya turunnya lebih enak ya teman-teman. Nah,
kita masukkan ini. Nah, seperti ini jadinya teman-teman. Kita skrup dari belakang karena ini nanti kan yang di daun pintunya. Ya teman-teman, ini sesudah kita skrup dari belakang ya. Ini sebenarnya kalau mau menempel ke pintu ini, yang bagian potongan ini kita skrup terlebih dahulu ke pintu ya, baru yang depan. Nah ini posisi terkunci ya teman-teman. Nah ini nggak bisa ditekan. Ibarat ini yang di pintu itu, ini yang digunakan teman-teman, seperti ini. Nah ini bisa buat handle juga bisa. Dan bawahnya ini dibikin seperti ini teman-teman, untuk menarik si pengunci ini ya. Kita coba buka. Ini posisi terkunci ya teman-teman ya. Nah kita coba memakai kunci ini ya. Kita naikkan, kita masukkan di lubang yang tadi yang kita lubangin, yang di kayu 1 cm tadi ya, seperti ini. Nah ini sudah terbuka teman-teman. Nah seperti ini sudah terbuka. Kalau tinggal mengunci, tinggal kita dorong saja ke depan. Nah ini sudah terkunci sendiri teman-teman. Lalu kalau ibarat kuncinya kita simpen, ini bisa kita ganjel atau kita tutupin memakai kayu apa gitu ya, supaya tidak terlihat lubang apa gimana, buat variasi saja. Nah seperti ini. Lalu kita buka lagi, kita coba. Nah ini sudah terbuka. Kita masukkan lagi, kita kunci. Nah ini sudah terkunci ya teman-teman. Ya semoga video saya membuat kunci otomatis atau smart lock tradisional ini bermanfaat bagi teman-teman, bisa ditiru di rumah ya. Nah, seperti ini sistemnya ya teman-teman. Ini kalau teman-teman memakai besi lebih baik yang 4 biji ini, karena daya dorongnya ke bawah lebih berat ya. Ini atasnya dikasih per juga lebih baik, supaya waktu penurunan itu lebih menekan ke bawah ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman ada pemikiran lain, bisa di kolom komentar ya, nanti saya buatkan lagi. Ini saya cuma buat contoh saja, kalau teman-teman bisa mengembangkan atau punya inspirasi lain juga nggak apa-apa. Nah, ya semoga bermanfaat tutorial saya hari ini membuat kunci otomatis tradisional atau smart lock tradisional ya. Nah, seperti ini. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe, supaya saya lebih berkembang untuk membuat alat-alat atau peralatan tukang kayu dan perumahan untuk Anda semua. Dan mohon maaf jika pembawaan saya agak belepotan, nanti saya kasih subtitle di bawah video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.